Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin di mana saja berada, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan saya, pengasuh Pondok Pesantren Abnaul Khairat Kabupaten Parigi Motong. Kali ini akan mengangkat satu topik atau judul pembahasan kita di kultum ini, yakni fadilah atau keutamaan dalam bersedekah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innama sadaqah lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu hanya untuk bagi mereka fakir dan miskin. Ini bulan Ramadan kaum muslimin, di mana amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan, bulan yang paling mulia dari bulan-bulan sebelumnya. Segala amal perbuatan baik kita, kecil maupun besar, senantiasa dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada pembahasan ini, mari coba kita sama menyimak bagaimana fadilah dan keutamaan bersedekah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam manaqib Habib Muhammad Ibnu Tahir, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdadu. 3 kali diulang-ulang. Tidak akan berkurang suatu harta yang disedekahkan. Tidak akan berkurang kaum muslimin harta yang kita sedekahkan kepada fakir dan miskin. Bal yazdadu 3 kali diulang-ulang. Justru kan bertambah, bahkan bertambah dan bertambah apa yang kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini sesungguhnya yang tidak dipahami oleh orang lain. Kadang-kadang kita bersedekah, mengeluarkan harta kita, sedekah kita kepada fakir dan miskin, anak yatim, banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya. Mungkin salah satu dari pertimbangan itu belum merasa cukup atau belum merasa berlebihan, atau bahkan takut kita mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekah kita kepada orang lain akan berkurang harta kekayaan kita. Padahal sesungguhnya kaum muslim tidak seperti itu. Bal yazdadu 3 kali diulang-ulang, mengeluarkan sedekah itu akan ditambah, bahkan bertambah dan bertambah. Pemirsa di mana saja berada, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadilah-fadilah yang lain pernah dijelaskan dari kitab Al-Ihya Ulumuddin, kalamul Habib Ahmad Al-Attas. Dia mengatakan bahwa satu suap, ya kaum muslimin, satu suap diberikan kepada orang yang dalam keadaan lapar itu lebih utama daripada membangun 70 masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kaum muslimin. Satu suap. Berapa satu suap itu kaum muslimin? Tidak 100 juta, tidak 1 miliar, tapi sesuap saja makanan yang diberikan kepada orang-orang dalam keadaan lapar itu lebih utama daripada membangun 70 masjid. Masjid kita kenal rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat orang beribadah di sana, yang hari ini mendapat sorotan dari kita semua karena terpengaruh dengan bagaimana memutus mata rantai COVID-19 ini. Tapi yakin dan percaya, ayo di bulan Ramadan beri makan kepada orang-orang dalam keadaan lapar, berbuka puasa. Siapa memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa itu, dan tidak sekali-kali mengurangi pahala puasa orang yang sedang berpuasa itu.
Pemirsa jamaah sekalian, abnaul khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada penjelasan lain juga dijelaskan di sini. Nabiullah Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah, Nabiullah Ibrahim melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat dalam setiap sudutnya. Dalam setiap sudut Ka'bah itu ada 1000 rakaat yang Nabiullah Ibrahim sholat sunnah di sana. Mungkin di 4 sudut. Sudut 1000 rakaat, sudut bagian sana 1000 rakaat, 1000 rakaat berarti ada 4000 rakaat yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim setelah selesai melaksanakan atau mendirikan, membangun Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, "Ya Ibrahim, alangkah baiknya apa yang kau lakukan itu. Alangkah mulianya apa yang kau lakukan itu. Tapi ada yang lebih mulia, yakni memberikan satu suap kepada perut orang yang dalam keadaan lapar, itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat dalam setiap sudut itu." Subhanallah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata memberikan satu suap kepada orang dalam keadaan lapar lebih utama dari segala perbuatan amal-amal yang lain, termasuk sholat sunnah, kaum muslimin. Maka mari di bulan suci Ramadan ini, untuk menambah pahala kita di bulan suci Ramadan, mari kita melihat tetangga dan saudara kita, mereka yang tidak berkecukupan, mereka yang tidak mampu, hidup di bawah garis kemiskinan. Ayo kita bantu mereka dengan memperbanyak sedekah kepada mereka. Insya Allah kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu juga sendiri banyak mengandung fadilah-fadilah yang lain. Di antaranya adalah sedekah itu dapat mengusir bala dan bencana. Sedekah itu dapat memberikan kesehatan kepada orang dalam keadaan sakit. Bahkan sedekah itu dapat memancing rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sedekah itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan kelak akan bertemu kembali dengan pembahasan tentang sedekah dapat menolak bala dan bencana. Sedekah dapat memancing rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sedekah pun bisa memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan kita bertemu di episode berikutnya. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita kali ini puasa yang betul-betul imanan wahtisaban, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhtika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahtika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahtika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.